Oke, baik, sekarang kita mulai lagi pembahasan kita berkaitan dengan gaya UGM dengan menggunakan LaTeX. Nah, sekarang kita masuk ke poin penulisan konten utama ya, konten utama dari gaya UGM. Nah, jadi tadi udah semuanya berkaitan dengan abstrak dan lain sebagainya, termasuk juga singkatan ya, singkatan-singkatan, bagaimana dia bisa berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita masuk ke chapter 1. Nah, ini chapter 1 adalah chapter bawaan dari template awal yang kita download. Jadi kita nggak perlu ini. Oke, ini boleh kita hapus. Di sini tertulis chapter intro, chapter Fibonacci, chapter golden ratio. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ujung kiri itu ada chapter background, Fibonacci, golden ratio, intro. Nah, ini Bapak Ibu boleh menghapusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa melirik background ini apa isinya. Nah, ketika background ini sesuatu yang nggak begitu penting, itu juga bisa dihapus. Jadi ini kita hapus, tempat ini kita delete ya. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang utama tadi, English. Nah, di sini chapter intro Fibonacci Golden Ratio ini boleh kita hapus ya. Tujuannya apa? Kita delete agar eh, file-file yang ada di ruas kiri itu adalah file yang penting gitu. Nah, kemudian ini sebelumnya udah saya buat, jadi kita anggap pura-pura nggak ada. Nah, kemudian kita membuat folder baru ya. Kita membuat folder baru, Bapak Ibu. Kita membuat folder baru tujuannya untuk apa? Untuk kita konsen atau fokus pada konten itu. Tulis saja dokumen utama. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu maksud saya, boleh diikuti dulu. Nanti akan tahu seiring berjalannya waktu, oh ternyata maksudnya seperti ini. Nah, di sini di dokumen utama ini folder baru kita masukkan new file ya. Pilih new file, kita masukkan chapter 1. Nah, jadi di dokumen baru ini ada chapter 1. Ada juga new file lagi chapter 2. Kita create. Nah, tulis juga lagi chapter 3. Nah, kita create. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Nah, sekarang kita masuk ke eh, poin utama, tesis English.txt ya. Nah, di each chapter itu Bapak Ibu tuliskan garis miring input. Input kurung kurawal. Kurung kurawal, masukkan aja chapter. Nah, ini ada pilihan chapter 1, 2, 3. Nah, ini secara otomatis posisinya akan sesuai dengan di mana Bapak Ibu simpan file itu, yaitu di dokumen folder English, kemudian dokumen utama. Nah, ini filenya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menuliskan English slash dokumen utama slash chapter 1 itu nggak perlu. Langsung klik saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy, pastekan. Nah, ini 2, ini 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita Ctrl S atau recompile. Nah, sebentar kita tunggu. Nah, sudah nih. Tentunya tidak akan ada informasi ya, karena di chapter 1, 2, 3 itu masih kosong. Tidak ada informasi, begitu pula di table of contents nggak ada informasi. Supaya ada informasi bagaimana? Kita masuk ke chapter 1. Sekarang fokus kita isi chapter 1. Tulis dulu awalnya. Chapter, jadi perintahnya chapter. Ingat, huruf kecil, jangan huruf besar. Chapter, tulis introduction. Nah, kalau yang introduction ini, Bapak Ibu mau nulis huruf kecil nggak masalah, ya. Nanti secara otomatis akan sesuai dengan template. Jadi sesuai, harus besar ya besar. Yang nggak boleh huruf kecil tuh ini, perintah dalam LaTeX. Perintah dalam LaTeX harus huruf kecil, nggak boleh ada kapital, nggak boleh ini C-nya besar tuh nggak boleh. Coba kita coba. Kalau Bapak Ibu menulis C-nya besar, maka yang terjadi akan error, ya. Maka harus kecil, seperti itu. Nah, ini introduction. Oke, selanjutnya kita isi nih, section. Section 1, kita bisa ngisi apa? Overview. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh isi lainnya dulu.
section berikutnya lagi eh, problem statement, dan section berikutnya lagi berkaitan dengan, nah ini berkaitan dengan research objective, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi chapter 1 sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, ya. Nah, nanti akan ada urutannya. 1.1 overview, 1.2 problem statement, 1.3 resource objective. Nah, persiapkan Word Bapak Ibu. Jadi harapannya tinggal copy paste, ya, tinggal copy paste dari yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, ini dimasukkan, pastekan ke bagian-bagian yang memang sudah sesuai. Dan ingat, dalam Excel ini setiap paragraf itu dipisahkan dengan spasi, eh, enter gitu ya, enter. Jadi ada satu ruang kosong baris. Nah, di sini ada yang terindikasi, ini coba Bapak Ibu lihat, ada yang warna biru. Ini artinya dia terindikasi sebagai komen. Nah, ini kalau saya proses, persen kurung eukaryotik mikroorganisme dan lain sebagainya itu tidak akan muncul, Bapak. Tidak akan muncul. Nah, di sini hanya selesai sampai 85,43. Kenapa? Karena selanjutnya ini dianggap sebagai komentar. Berarti harus dikasih garis miring. Garis miring. Supaya apa? Supaya persennya muncul dan komentar berikutnya muncul. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan spesial karakter. Jadi perlu dikasih garis miring. Spesial karakter apa saja? Nah, itu Bapak Ibu bisa cari di Google. Jadi eh, kita one by one saja. Ketika kita berjumpa spesial karakter, nah kita akan saya sebutkan gitu. Jadi nggak perlu di list semua karena belum tentu itu akan kita pakai. Nah, sekarang problem statement kita masukkan. Di problem statement ini kita memerlukan yang namanya enumerate, ya, penomoran. Di problem statement kita tahu nih, problem statement katakanlah ini katakanlah ini. Nah, kita tinggal copy, kita pastekan sini, ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita kasih enter untuk pembeda. Oke, jadinya seperti ini. Apakah yang kita tulis ini sesuai dengan tampilannya? Nah, oke. Ternyata tampilannya nggak sesuai, ya, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena penomoran dalam LaTeX itu memerlukan code atau memerlukan kodenya. Kodenya apa? Bapak Ibu bisa ngecek di, ya, poin titik tiga ini, titik tiga paling atas nih. Bisa diklik, kemudian pilih bullet and list, mungkin ini kurang besar, saya perbesar. Nah, oke. Nah, ini bisa, titik tiga ini bisa diklik. Nah, pilih nih, mau yang numbering atau bullet list. Nah, saya pilih numbering, ya. Ini ada enumerate. Nah, di enumerate ini item itu sebagai penomoran. Itu item saya masukkan, saya cut, saya masukkan ke item satu. Tulis lagi item. Seperti itu. Nah, ini bisa dipisahkan, bisa digabung. Bisa nggak perlu dipisahkan seperti ini, boleh, atau boleh dikasih pemisah, nggak masalah ini. Nah, ini juga di cut, kemudian item, kemudian cut. Nah, oke, sudah kita tuliskan. Sekarang coba kita eksekusi. Coba kita eksekusi. Nah, ketika kita eksekusi, maka hasilnya akan terlihat rapi, ya, akan terlihat rapi. Nah, oke. Ini kok apa namanya? Pak, ini kenapa spasinya ada banyak, Pak? Ada banyak, tapi ini di hasilnya, di ini ya, how to integrate, how to ini spasinya ada banyak sekali nih. Tapi di
poin 2 ini spasinya terlihat normal. Ya, latex seperti itu. Jadi dia tetap menyajikan sesuai dengan ketika kita memberikan lebih dari satu spasi, misalkan 2, 3, atau 4, dan lain sebagainya, latex tetap akan mempertimbangkan sebagai satu spasi. Contohnya nih, capability. Saya kasih spasi, spasi yang banyak. Di sini, capability. Saya kasih spasi yang banyak sekali. Ini spasi ya, bukan enter ya. Nanti hasilnya tetap sesuai dengan format yang baik. Ya, walaupun terlalu banyak spasi, latex secara otomatis akan memberikan satu spasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika kelebihan memberikan spasi gitu. Tampilannya nggak akan terjadi gitu. Nah, kemudian di penomoran ini 1, 2, 3. Kalau ingin dibuat Romawi bagaimana? Bapak Ibu bisa ngasih karakter spesial dengan kurung siku I1 gitu. Ini kurung siku 2. Nah, seperti itu. Bisa dikasih. Nah, 1, 2 sini pun bisa dikasih 3. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nah, tapi ini bukan standar ya. Yang standar adalah dia itu pertama kali penomoran yang muncul itu berupa nomor, ya, berupa nomor. Nah, kemudian di dalam penomoran ada penomoran bagaimana? Kalau dalam penomoran ada penomoran, kasih saja begin enumerate. Nah, sama, fungsinya sama enumerate. Nah, ini kasih penomoran lagi. Mungkin model mikroba, kemudian apa? Algoritma, kemudian eh, database. Nah, seperti ini. Jadi dalam penomoran ada penomoran dan penomoran berikutnya mengikuti template juga. Jadi yang pertama itu 1, 2, 3 nomor Arab, kemudian yang kedua alfabet A, B, C. Nah, selanjutnya dalam penomoran lagi. Nah, mungkin saya masukkan lagi enumerate. Nah, ini saya masukkan misalkan mikrobanya itu Escherichia coli. Kemudian satu lagi Saccharomyces cerevisiae. Nah, seperti ini. Udah nih. Maka penomorannya sesuai template juga. Pasti, ini. Pasti sesuai template yaitu Romawi. 1, 2. Jadi nggak mungkin 1, 2, 3 di sini 1, 2, 3 nggak mungkin 1, 2 itu nggak mungkin. Sesuai template. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dan saya sarankan nggak usah dibuat penomoran yang kita ingin dibuat Romawi di awal. Jangan. Karena itu nggak sesuai dengan template gaya UGM. Nah, kemudian ini Escherichia coli harusnya italik ya, seringnya italik. Bagaimana cara biar jadi italik? Berarti harusnya ini kita highlight dulu, Bapak Ibu, kita highlight. Kemudian bisa pilih yang bagian atas nih. Ini ada I, Ctrl I atau langsung Ctrl I. Klik ini boleh juga. Klik. Nah, ini langsung italik. Kalau kita proses, itu akan menjadi italik. Atau Bapak Ibu bisa highlight, kemudian Bapak Ibu ketik Ctrl I. Seperti itu. Nah, kalau dibuat bold bagaimana? Highlight, Ctrl B. Atau pakai perintah yang atas nih. Itu bisa juga. Nah, kalau yang bold itu berarti highlight, di highlight dulu, kemudian Ctrl B. Nah, nanti akan bold. Nah, seperti ini. Jadi, lebih baik kita ikuti aturannya dan template-nya itu akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah disusun dalam LaTeX ini. Nah, dalam research objektif, misalkan nih, problem statement, kita akan membuat subsection, ya, subsection. Nah, di sini research question. Nah, maka penomorannya akan berlanjut 1.2.1 seperti itu. 1.2.1 research question. Di dalamnya lagi kita buat lagi subsection.
Nah, mungkin research question berkaitan dengan question uh, the first question. Jadi pertanyaan pertama. Nah, nanti akan sesuai lagi. Setelah itu apa? Setelah itu formatnya itu menggunakan alfabet. Jadi 1.2 problem statement, 1.2.1 research question, A the first question. Dan coba kita amati di uh, daftar isi Bapak Ibu. Kita amati di daftar isi. Ketika kita nulis maka otomatis akan muncul overview, problem statement, research question, research objective seperti itu. Jadi ini pun bisa diklik. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk mengatur semuanya. Ini juga bisa diklik. Kalau ketika diklik, maka muncul ke halaman yang kita tulis. Seperti itu. Jadi pada video ini kita telah belajar mengenai bagaimana mengisi konten, structure-nya, chapter 1, subsection, section, kemudian enumerate. Kalau Bapak Ibu pengen itemize, tinggal ini diganti, bullet maksudnya, tinggal diganti itemize. Ini bawahnya juga itemize. Nah, ketika diganti itemize itu berarti dia jadinya bullet atau tanda, ya. Nah, jadinya bullet. Seperti itu. Jadi enumerate, itemize sudah, bold, italic juga sudah. Nah, selanjutnya untuk video berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menginput gambar. Oke, semoga bermanfaat.